Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, banyak sekali hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan azab kubur. Sampai-sampai Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Ar-Ruh menyatakan, secara global mereka diazab karena kejahilan mereka tentang Allah, tidak melaksanakan perintahnya, dan karena perbuatan mereka melanggar larangannya. Maka Allah tidak akan mengazab ruh yang mengenalnya, mencintainya, melaksanakan perintahnya, dan meninggalkan larangannya. Demikian juga, Allah tidak akan mengazab satu badan pun yang ruh tersebut memiliki ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah selama-lamanya. Sesungguhnya, azab kubur dan azab akhirat adalah akibat kemarahan Allah dan kemurkaannya terhadap hamba-Nya. Maka barang siapa yang menjadikan Allah marah dan murka di dunia ini, lalu dia tidak bertobat dan mati dalam keadaan demikian, niscaya dia akan mendapatkan azab di alam barzah sesuai dengan kemarahan dan kemurkaannya. Ar-Ruh halaman 115. Di antara sebab-sebab azab kubur secara terperinci adalah sebagai berikut. 1. Kekafiran dan kesyirikan. Sebagaimana azab yang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang hari, dan pada hari terjadinya kiamat, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Ghafir ayat 45 dan 46. 2. Kemunafikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara orang-orang Arab Baduy yang di sekelilingmu itu ada orang-orang munafik, dan juga di antara penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu, Muhammad, tidak mengetahui mereka, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Nanti mereka akan mati siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 101. 3. Tidak menjaga diri dari air kencing dan mengadu domba. Rasulullah SAW bersabda, Nabi melewati 2 kuburan. Beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang diazab, dan tidaklah keduanya diazab disebabkan suatu perkara yang besar menurut kalian. Salah satunya tidak menjaga diri dari percikan air kencing, sedangkan yang lain suka mengadu domba antara manusia. Beliau lalu mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah. Kemudian beliau belah menjadi 2 bagian, dan beliau tancapkan 1 bagian pada masing-masing kuburan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini? Beliau menjawab, mudah-mudahan diringankan azab tersebut dari keduanya selama pelepah kurma itu belum kering. Muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas. 4. Ghibah. Dari Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, tatkala Robku memi'rajkanku, menaikkanku ke langit, aku melihat beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Dalam keadaan mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka dengan kukunya. Maka aku bertanya, siapakah mereka ini wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang memakan daging atau suka menggibah dan menjatuhkan kehormatan manusia. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan Al-Albani dalam As-Sahih nomor 533. Hadis ini juga dicantumkan dalam As-Sahihul Musnad karya Asy-Syaihul Muqbil. Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali menyatakan, sebagian ulama menyebutkan rahasia dikhususkannya penyebab azab kubur air kencing, namimah adu domba, dan gibah menggunjing. Rahasianya adalah bahwa alam kubur itu adalah tahap awal alam akhirat. Di dalamnya terdapat beberapa contoh yang akan terjadi pada hari kiamat.
seperti siksaan ataupun balasan yang baik. Sedangkan perbuatan maksiat yang akan disiksa karenanya ada dua macam, terkait dengan hak Allah dan terkait dengan hak hamba. Hak-hak Allah yang pertama kali akan diselesaikan pada hari kiamat adalah sholat, sedangkan yang terkait dengan hak-hak hamba adalah darah. Adapun di alam barzah, yang akan diputuskan adalah pintu-pintu dari kedua hak ini dan perantaranya. Maka syarat sahnya sholat adalah bersuci dari hadas dan najis. Sedangkan pintu tumpahnya darah adalah namimah, adu domba, dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Keduanya adalah dua jenis perkara menyakitkan yang paling ringan. Maka diawali di alam barzah dengan evaluasi serta siksaan karena keduanya. Ahwalul Kubur halaman 89. 5. Niyahah atau meratapi jenazah. Dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya mayit itu akan diazab karena ratapan keluarganya. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain, dalam Sahih Muslim, mayit itu akan diazab di kuburnya dengan sebab ratapan atasnya. Jumhur ulama berpendapat, hadis ini dibawa kepada kepemahaman bahwa mayit yang ditimpa azab karena ratapan keluarganya adalah orang yang berwasiat supaya diratapi, atau dia tidak berwasiat untuk tidak diratapi, padahal dia tahu bahwa kebiasaan mereka adalah meratapi orang mati. Oleh karena itu, Abdullah ibnul Mubarak berkata, apabila dia telah melarang mereka atau keluarganya meratapi ketika dia hidup, lalu mereka melakukannya setelah kematiannya, maka dia tidak akan ditimpa azab sedikit pun. Umdatul Qori halaman 78. Azab di sini menurut mereka maknanya adalah hukum. Selain sebab-sebab di atas, ada beberapa hal lain yang telah disebutkan dalam pembahasan macam-macam azab kubur. Apakah azab kubur itu terus-menerus? As-Sahih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, jawaban terhadap pertanyaan ini. 1. Azab kubur bagi orang-orang kafir terjadi terus-menerus dan tidak mungkin terputus karena mereka memang berhak menerimanya. Seandainya azab tersebut terputus atau terhenti, maka kesempatan ini menjadi waktu istirahat bagi mereka. Padahal mereka bukanlah orang-orang yang berhak mendapatkan hal itu. Maka mereka adalah golongan orang-orang yang terus-menerus dalam azab kubur sampai datangnya hari kiamat, walaupun panjang masanya. 2. Orang-orang beriman yang berbuat maksiat. Allah mengazab mereka dengan sebab dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang diazab terus-menerus, ada pula yang tidak. Ada yang panjang masanya, ada pula yang tidak. Tergantung dosa-dosanya serta ampunan Allah. Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah halaman 123. Sahabat yang beriman, itulah sebab-sebab terjadinya azab kubur atau siksa kubur. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari azab kubur dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.